masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat ya. Yuk minta tolong Reza, ke depan Reza, bikin doa. Ya, doa mulai. Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, minta tolong dipimpin sama Ajila ke depan yuk. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Teman-teman silakan berdiri sejenak. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila kaya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. anak-anak, hari ini siapa yang gak hadir? Hadir semua? Oke, alhamdulillah berarti semua sehat ya. Nah, selanjutnya kita tanya kabar biar semangat, oke? Selamat siang muridku semua. Siap, Selamat siang muridku semua. siap, Selamat siang muridku. selamat siang guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Kita lanjut tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, kita hari ini harus belajar semangat. Oke. Oke, hari ini piket. Yang punya jadwal piket harus tanggung jawab dengan tugasnya. Baju dimasukkan. Masuk, Masuk bajunya Fadil. masuk. Pakai kaki pinggang. Ya, pokoknya setiap hari kita harus mematuhi peraturan sekolah dan disiplin ya agar tercapai cita-cita. Pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak peserta didik dapat memahami konsep gaya hidup berkelanjutan ya dan cara pengolahan sampah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis sampah dan cara pengolahannya yang ramah lingkungan. Peserta didik juga dapat membuat karya ya dari pengolahan sampah. Anak-anak, tahukah kalian apa yang terjadi jika sampah plastik tidak dapat kita kelola dengan baik? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan setiap hari ya? Nah, untuk kalian lebih paham macam-macam sampah dan bagaimana cara pengolahannya, bentar lagi kita akan bahas pada pelajaran kita pada hari ini ya. Akan ada tayangan video, tolong kalian simak ya. Ya. Yuk anak-anak, silakan lihat tayangan video depan ya. Nah, nanti boleh dicatat-catat mana yang pentingnya biar kalian tahu bagaimana cara pengolahan sampah yang baik ya dan macam-macam sampah. Sampahku tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti
seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah, dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. Dan aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan, dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci, karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem.
Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, Barusan kalian sudah menyaksikan video tayangan edukasi tentang sampah ya dan dampaknya. Nah, sampah tadi ada sampah apa? Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Kalau sampah organik itu apa? Sampah organik itu adalah sisa makanan makhluk hidup ya, yang mudah terurai ya, tanpa campur tangan manusia pun dia bisa terurai dengan alami. Contohnya apa tadi? Sisa sayuran, buah-buahan ya, sisa makanan, ranting, daun dan lain sebagainya. Itu contoh sampah organik. Tapi kalau sampah anorganik, ini sampah yang tidak mudah terurai. Ya, dia dari bekas-bekas seperti botol plastik ya, seperti kemasan-kemasan plastik, kantong asoy dan lain sebagainya. Dia tidak mudah terurai. Kalau dia kita kubur di tanah itu dapat mencemari tanah. Kalau kita buang ke sungai dapat menyebabkan banjir ya. Kalau kita buang ke laut dapat menghancurkan ekosistem. Kalau kita bakar dia dapat mencemar udara. Makanya sampah plastik ini harus kita pilah, bisa kita jual dengan tukang rongsokan ya, agar bisa didaur ulang, tidak boleh dibuang sembarangan. Oke anak-anak, sebentar lagi ibu akan menayangkan video tentang musibah banjir ya. Ini musibah banjir yang terjadi di Bandar Lampung baru-baru ini. Jadi ini ibu bagikan kertas sekalian. Ini ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kalian mendiskusikan penyebab banjir di Bandar Lampung ya, dan dampak sampah terhadap lingkungan, juga bagaimana pentingnya pengolahan sampah yang tepat. Itu kalian diskusikan. Nanti sambil kalian nonton video, bisa kalian lihat musibah banjir sambil kalian diskusikan apa yang ibu sampaikan barusan ya. Ditulis nama kelompoknya di atas. Tolong disaksikan dengan seksama tayangan video yang ada di depan ya. Misalnya soal hujan deras yang terjadi di Kota Bandar Lampung mengakibatkan banjir hingga sebuah jembatan roboh dan kendaraan hanyut terbawa arus banjir. Jembatan putus, detik jembatan di Sumur Putri putus. Inilah detik-detik jembatan Sumur Putri Teluk Betung di Bandar Lampung roboh dan hanyut akibat terjangan banjir. Banjir melanda hampir seluruh wilayah Kota Bandar Lampung pada Jumat sore. Banjir ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang terjadi sejak Jumat siang. Di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang, ketinggian air mencapai 1 meter. Sementara itu di titik lainnya air mencapai atap rumah warga. Ini upaya evakuasi warga yang terjebak banjir terus dilakukan. Kita sudah melihat kondisi banjir yang begitu tidak merendam di seluruh wilayah. Ini kita teman-teman dari tim
Bandar Lampung yang cukup parah ya, terjadi baru-baru ini, itu sampai hampir berbagai wilayah kena dampaknya dan sangat tinggi ya, sampai hatap ya, jadi itu merugikan banyak hal. Nah, jadi tadi apa sih penyebab terjadinya banjir itu banyak nah ya, padat bangunan sehingga air tidak mudah diserap, buang sampah sembarangan, contohnya di sungai ya, itu kan dapat menyumbat serokan-serokan ya, tempat pembuangan air. Lalu apalagi penebangan pohon secara liar, penggundulan hutan itu juga menyebabkan banjir. Curah hujan tinggi pun, nah ketika curah hujan tinggi terjadi, banjir itu tidak bisa dibendung lagi. Lalu apa sih dampak-dampak sampah ya? Untuk lingkungan banyak tadi, seperti yang ditayangkan di video tadi ya. Kalau kita buang di laut itu merusak ekosistem. Kalau kita bakar sampah-sampah itu mencemar udara. Ya. Kalau kita buang di sungai terjadi banjir. Kalau kita kubur di tanah mencemari tanah. Itu banyak sekali dampaknya. Makanya pengolahan sampah yang tepat itu kita harus bisa memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik ya, agar seperti sampah anorganik contohnya itu harus kita pisah agar bisa didaur ulang, jangan dibuang sembarangan karena sampah anorganik itu tidak mudah terurai ya, kalau dibuang sembarangan dampaknya sangat banyak. Perhatikan ibu bentar ya biar paham ya. Nah, hari ini kita akan membuat karya P5 gaya hidup berkelanjutan yang kita manfaatkan dari sampah-sampah anorganik ya, yaitu botol plastik ya. Ini akan kita buat sebuah karya. Nah, ini tolong disaksikan video di depan, contohnya karya apa yang akan kita buat, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lihat di depan. Nih, ya.
ya. Jadi ini bermanfaat sekali. Paham jangan tadi cara buatnya? Langkahnya. Nah, sekarang kita akan mulai praktekkan ya. Kita harus buat yang bagus dan menarik.
lanjutan kita memanfaatkan sampah dari botol plastik ya. Nih sudah dihias dari kelompok 1. Ini hasilnya udah cantik-cantik banget nih. Ya, tuh penuh dengan cinta ya. Ini ada kayak kelinci sama semangka. Ini ada lebah dan bunga-bunga ya. Ada lop-lop pink cantik ini. Nah ini apa ini, lebah ya? Tuh, alhamdulillah semua hasilnya Ibu kasih tepuk tangan ya. Luar biasa, hasilnya sangat bagus. Nah mudah-mudahan ini membuat kita semakin kreatif ya, memanfaatkan bahan-bahan dari sampah plastik yang bisa kita gunakan nanti ini di kelas sebagai apa nak? Tempat spidol ya, tempat spidol dan tempat pena-pena penggaris di meja guru depan kelas ya. Oke, terima kasih anak-anak, hasilnya sangat bagus. Ibu sangat senang dan sangat bangga kepada kalian ya. Ibu kasih tepuk tangan semuanya ya. Tepuk tangan semuanya. Waalaikumsalam. Ini hasil karya anak-anak ya, P5 Bu. Bisa untuk tempat spidol, tempat penggaris, pensil. Pilih-pilih mana yang benar. Harganya 20.000 satu PCS-nya. Tidak bisa dipilih. Ibu beli ini 20.000 satunya. Iya. Senyum, makasih gitu. Jualan itu harus ramah. Kalau ditanya jawab namanya. Boleh nawar nggak? Hah? Boleh nambah. Boleh nawar nggak? Ini boleh ditawar apa enggak? Boleh Bu, tapi nambah gitu. Itu udah. Nambah ya? Nambah berapa? Dari 20 nambah berapa? 1.000. Nambah berapa? Udah pas 20.000 ya. Nah, dah. Pas. Bilang terima kasih sama ibu-ibunya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh dibawa ke kelas ya, dipakai biar semoga bermanfaat ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Karyanya bagus loh. Iya, alhamdulillah. Sangat bagus. Ini termasuk murah apa mahal ya kalau 20? Murah dong, Murah ya. kan hasil karya itu tak ternilai ya kan kerja kerasnya. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu. Terima kasih. Nah, oke anak-anak, alhamdulillah hasil karya kita tadi ya kita jual, alhamdulillah masing-masing 20.000 harganya ya. Ini duitnya sudah terkumpul dan ini akan kita belikan alat tulis ya seperti buku, pena, pensil dan lain-lain yang akan kita sedekahkan kepada teman-teman kita yang berada di sekolah ini yang kurang mampu atau tergolong dari anak yatim atau piatu ya. Semoga nanti hadiah dari yang kita berikan ini kepada mereka bermanfaat untuk mereka pakai belajar sehari-hari ya. Gimana? Setuju? Setuju ya? Ya. Nanti kita belanjakan dan kita bungkus bareng-bareng ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Udah ada banyak. Nah, ini video. Tengahnya. Sini satu, sini satu. Tadi hasil karya kita, hasil jualnya tadi sudah ibu belanjakan. Buku-buku tulis ya sudah kita bungkus bersama-sama dan sekarang alhamdulillah ini teman-teman yang kita pilih ya yang berhak untuk menerima hasil jualan kita ini ya, semoga berkah
semoga bermanfaat ya buat teman-teman kita ini ke depannya bisa dipakai untuk belajar sehari-hari ya. Nah, Ibu minta tolong yuk perwakilan dari kelompok 1 sini yuk. Temennya ke adik kelas ini, anak kelas 3 ya. Siapa namanya nak? Dari sini saya. Ya diterima ya, semoga bermanfaat ya. Bilang semoga bermanfaat gitu. Oh, udah, yuk. Terima kasih. Yuk dari kelompok 3 yuk. Ini Alda, boleh gini dulu. Dari ini. Kamu kasih. Nah, semoga bermanfaat ya. Yuk. Nanti ya hadiahnya ya, terima ya. Ya, terima kasih. Nah, ini bulan ini semoga bermanfaat ya. Sudah bisa saudaranya ya. Untuk sekarang boleh kembali ke kelas masing-masing ya. Oke anak-anak, pelajaran kita pada hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Sekarang coba kita simpulkan bareng-bareng apa yang sudah kita pelajarkan pada hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Pentingnya pengolahan sampah ya. Tadi apa, ada sampah apa aja nak? Organik dan anorganik ya, terutama sampah anorganik tentang plastik itu harus kita pisahkan ya. Jangan buang sembarangan. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar. Jadi mulai sekarang anak-anak tahu kan apa saja jenis-jenis sampah ya. Bagaimana cara pengolahannya itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hari ini agar kita bisa hidup lebih sehat dan lebih baik. Paham? Oke.